Halo Sobat Kece semua, bagaimana nih kabarnya teman-teman Sobat Kece semua? Oke, perkenalkan nama saya Nas Raihan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai mengenal literasi digital dan manfaatnya. Oke, kita langsung saja ke apa itu literasi digital? Nah, ini ada 2 definisi yang aku ambil ya, yang saya ambil. Yang pertama dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO, mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi informasi melalui teknologi digital. Selanjutnya, definisi yang ada di buku Peran Literasi Digital di Masa Pandemik tahun 2021 karya dari Devri Suherdi, di mana literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Nah, kecakapan pengguna dalam literasi digital ini mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkan dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai dengan kegunaannya. Oke, kita lanjut ke prinsip dasar literasi digital. Nah, di sini ada 4 prinsip dasar literasi digital ya. Yang pertama ada pemahaman. Nah, pemahaman artinya masyarakat atau kita yang menggunakan digital ini memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit ataupun eksplisit. Oke, yang kedua, saling ketergantungan. Artinya, antara media yang satu dengan yang lainnya ini saling bergantung dan saling berhubungan. Media yang ada ini harus saling berdampingan serta melengkapi antar satu sama lainnya. Yang ketiga adalah faktor sosial. Nah, artinya media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat karena keberhasilan jangka panjang dari sebuah media itu ditentukan oleh pembagi serta penerima informasinya. Oke, yang terakhir ada kurasi. Nah, kurasi artinya ini masyarakat atau pengguna media digital memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi-informasi untuk dibaca di lain hari. Nah, kurasi ini juga termasuk kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang dinilai berguna. Seperti itu teman-teman sobat kece. Selanjutnya nih, ada beberapa contoh literasi digital. Yang pertama, komunikasi dengan guru atau teman menggunakan media sosial. Nah, teman-teman mungkin di sekolahnya sering berkomunikasi dengan guru dan temannya menggunakan WhatsApp. Nah, itu termasuk literasi digital, teman-teman. Selanjutnya ada menggunakan media sosial X atau Twitter ya, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Nah, ini juga literasi digital, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sering mengupload status, upload foto, dan sebagainya di berbagai media sosial. Nah, itu merupakan contoh literasi digitalnya teman-teman. Dan teman-teman juga bisa menemukan berbagai konten dari orang lain di berbagai media sosial tersebut. Oke. Nah, contoh yang ketiga, mengirim tugas sekolah melalui email atau lewat email. Nah, ini kan teman-teman memberikan informasi terkait tugas yang teman-teman telah selesaikan dan kirim melalui email. Oke. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran dengan cara online. Nah, ini yang bisa melalui aplikasi ataupun web. Yang selanjutnya adalah mencari bahan ajar dari sumber terpercaya di internet. Nah, misalnya nih teman-teman bingung eee, mencari informasi terkait dengan digital marketing. Nah, teman-teman bisa carinya di internet atau di berbagai jurnal yang ada di internet, seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah melakukan penelusuran dengan menggunakan browser. Nah, browser yang dimaksud ini bisa menggunakan Google dan sebagainya. Nah, misalnya nih teman-teman ingin mencari tahu tentang apa sih literasi digital, teman-teman cari di Google literasi digital apa. Nah, dari cara tersebut teman-teman dapat menemukan berbagai informasi terkait dengan literasi digital. Selanjutnya, mendengarkan musik di layanan streaming resmi. Oke. Selanjutnya, melihat tutorial membuat sesuatu dari internet, misalnya tutorial memasak dan sebagainya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah menggunakan laptop yang tersambung ke internet untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan. Oke. Yang ke-10, menggunakan grup di media sosial untuk menyebarkan informasi yang tepat dan kredibel. Nah, teman-teman mungkin ada
grup ya dengan teman-temannya dan teman-teman di situ mengirimkan berbagai informasi. Nah, itu juga termasuk, literasi digital, oke. Nah, yang terakhir adalah manfaat literasi digital. Yang pertama, kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu atau penggunanya. Nah, misalnya nih teman-teman mencari tentang digital marketing, teman-teman cari di internet. Nah, dari situ teman-teman akan menambah wawasan teman-teman terkait dengan digital marketing, oke. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Oke, nah ini terkait dengan berbagai informasi yang teman-teman dapatkan. Nah, teman-teman harus mampu untuk berpikir dan memilah dan memilih informasi yang teman-teman dapatkan. Dan pastikan yang informasi yang teman-teman dapatkan ini merupakan informasi yang positif dan bukan informasi negatif atau hoax. Nah, begitu pula jika teman-teman menyebarkan berbagai informasi, pastikan informasinya ini tepat, bukan informasi yang negatif dan bukan hoax, oke. Nah, selanjutnya menambah penguasaan kosakata individu atau pengguna dari berbagai informasi yang dibaca. Nah, teman-teman yang menonton video ini tentunya sudah melihat nih, mendengar kata implisit dan eksplisit. Nah, tadi di awal-awal. Nah, dari situ teman-teman bisa cari di internet, di Google, cari implisit ini apa, eksplisit itu apa. Nah, dari situ teman-teman bisa menambah penguasaan kosakata, oke. Nah, yang terakhir dapat meningkatkan kemampuan verbal individu. Literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu dan menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Oke. Oke, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya sharingkan mengenai literasi digital. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.